Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita kali ini akan mempelajari akhlak. Nah, di pelajaran akhlak kali ini Yanda akan membahas tentang ikhlas. Mungkin kalian sudah pernah mendengar kata ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah isi ucapan dan tindakan. Sebab jika ucapan dan tindakan tidak mengandung keikhlasan, maka ia hanya akan menjadi kulit tanpa isi, dan kulit tidak bisa dipakai apa-apa kecuali dimasukkan ke dalam bak sampah. Nah, itu perumpamaannya. Nah, ikhlas sendiri artinya adalah tulus hati atau hati yang bersih. Orang yang ikhlas hatinya bersih dari perasaan ingin diberi imbalan atau ingin dipuji orang. Orang yang ikhlas hanya mengharap ridho Allah. Orang yang ikhlas jika ia sholat dilakukannya karena perintah Allah. Jika ia berjanji tidak mau berdusta, itu pun ditinggalkannya karena dilarang Allah. Dengan kata lain, ikhlas berarti melakukan suatu amalan semata-mata karena iman kepada Allah dan mengharap keridhoannya. Ikhlas merupakan jiwa amalan ibadah. Suatu ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dikerjakan dengan hati yang ikhlas. Mengapa sih kita harus ikhlas? Nah, sebuah aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas itu akan terasa ringan dan hasilnya pun akan baik. Sebaliknya, jika pekerjaan yang dilakukan tidak ikhlas atau terpaksa, maka akan terasa berat dan biasanya hasilnya pun tidak akan baik. Nah, begitu pula halnya dengan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan membaca Al-Quran, menyantuni fakir miskin dan anak yatim, dan lain sebagainya. Jika dilaksanakan dengan ikhlas, akan mendapat pahala. Sebaliknya, jika ibadah atau amal yang dilakukan dengan tidak ikhlas, maka kita tidak akan mendapat pahala. Nah, mengapa kita harus ikhlas? Nah, karena itu dia ya. Jadi mulai sekarang kalian harus mencoba merasa ikhlas. Ikhlas dan urgensi niat. Beramal tanpa pamrih yang didorong dengan kesucian hati adalah indikasi ikhlas bahwa amal seseorang muslim akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya yang bersih dan hanya karena Allah semata. Karena perhitungan kebaikan dan keburukan adalah didasarkan pada niat seseorang. Maka seorang muslim harus memperhatikan kondisi hatinya dan membersihkannya dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedemikian pentingnya niat dalam kehidupan manusia dalam melaksanakan aktivitas keseharian, baik perbuatan maupun perkataan, terang-terangan maupun yang tersembunyi. Maka ikhlas karena Allah merupakan salah satu syarat dan kunci diterimanya amal perbuatan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Perilaku ikhlas. Perilaku manusia untuk mencapai sifat ikhlas memang sangat sulit. Tapi kalau sejak usia anak-anak seperti kalian sudah ditanamkan sifat-sifat ikhlas tersebut, maka insya Allah dengan sendirinya akan menjadi sebuah kebiasaan yang melekat dan mengakar dalam jiwa serta dalam perilakunya sehari-hari. Orang yang ikhlas akan memiliki sikap mental yang positif dan sikap mental yang negatif. Sikap mental yang positif yaitu sebagai ketahanan kualitas kepada diri kita sebagai aset bangsa dan umat Islam di Indonesia. Sebaliknya, akan terhindar sikap mental negatif yang merusak mental kita. Nah, di sini ada beberapa contoh sikap mental positif yang dimiliki orang ikhlas dan sikap mental negatif yang dapat dihindari orang yang ikhlas. Dengarkan ya. 10 sikap mental positif yang dimiliki orang ikhlas. Yang pertama, ada berjiwa besar. Yang kedua, ada jujur atau objektif. Yang ketiga, tabah dan sabar. Yang keempat, bersifat qanaah. Yang kelima, ada tawaddu, yang artinya rendah hati. Yang keenam, ada percaya diri. Yang ketujuh, ada adil dan bijaksana. Yang kedelapan, mampu mengendalikan diri. Yang kesembilan, bersifat sederhana. Dan yang terakhir, yang 10, berjiwa optimis. Nah, itu adalah 10 sikap mental positif yang harus dimiliki orang-orang yang ikhlas. Nah, Yanda harap kalian mencoba menjadi seperti ini ya. Nah, selanjutnya adalah contoh 10 macam sikap mental negatif yang dapat dihindari orang yang ikhlas. Yaitu yang pertama, ada ria dan sum'ah. Yang kedua, sombong. Yang ketiga, putus asa. Yang keempat, cepat termakan isu dan hasutan. Yang kelima, ada iri dan dengki. Yang keenam, ada serakah dan tamak. Yang ketujuh, ada boros dan berlebihan. Yang kedelapan, ada pengecut. Yang kesembilan, tidak punya rasa malu. Dan yang terakhir, yang 10 adalah berkhianat. Nah, itu adalah sikap mental negatif yang harus kita hindari. Nah, kalian coba hindari sikap-sikap yang tadi Anda sudah sebutkan. Nah, coba kalian buka bukunya halaman 32. Di situ ada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Yanda mau kalian baca dan pahami kisah-kisah Nabi di buku paket. Ya, di situ nanti kalian bisa melihat sosok Nabi Ibrahim, sosok Nabi Ismail, dan sifat-sifatnya, bahkan keistimewaan dari kedua nabi tersebut. Harus dibaca ya, harus rajin-rajin membaca agar kita mendapat ilmu yang bermanfaat.
Baiklah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga materi yang Yanda sampaikan dapat dipahami semua oleh kalian. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.